Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru hebat. Berjumpa lagi dengan saya Sri Haryati, CGP Angkatan 10 dari Kabupaten Kebumen. Kali ini dalam tugas 1.3.A.6 pada modul 1.3 demonstrasi kontekstual tentang visi guru penggerak menggunakan pendekatan inquiry apresiatif atau IA dan metode Bagja. Pendekatan inquiry apresiatif atau IA diciptakan oleh tokoh hebat bernama David Copperreader. Pada pendekatan ini lebih berfokus pada kegiatan mengidentifikasi hal baik yang sudah ada di sekolah, mencari cara bagaimana mempertahankannya, serta memunculkan ide baru agar ada strategi perubahan ke arah yang jauh lebih baik. Inquiry apresiatif di sini berfokus pada kelebihan-kelebihan yang dimiliki, bukan pada kelemahan-kelemahan yang dimiliki. Untuk menerapkan pendekatan inquiry apresiatif ini dapat dengan menggunakan metode Bagja. Metode Bagja terdiri dari 5 tahapan, yaitu B. Buat pertanyaan, A. Ambil pelajaran, G. Gali mimpi, J. Jabarkan rencana, dan A. Atur eksekusi. Penjelasan lebih lanjut untuk tahap buat pertanyaan utama yaitu berisi tentang pertanyaan untuk menentukan penelusuran lebih lanjut. Ambil pelajaran berarti menjadikan pengalaman positif menjadi pembelajaran. Gali mimpi yaitu keadaan ideal jika prakarsa perubahan terwujud. Jabarkan rencana berarti mengidentifikasi tindakan yang akan dilakukan. Dan A. Atur eksekusi yaitu membantu transformasi rencana menjadi nyata. Visi guru penggerak yang saya susun yaitu terwujudnya peserta didik yang religius dan kompetitif, mengingat saat ini perkembangan zaman semakin pesat dan tidak terkendali, sehingga kita harus membekali peserta didik kita dengan karakter religius dan kemampuan berkompetisi agar mereka tetap bisa survive di kehidupan mendatang. Sedangkan prakarsa perubahannya yaitu meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar melalui pemanfaatan teknologi sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman para murid. Yang menjadi dasar pemikiran prakarsa perubahan tersebut yaitu dari segi aset yang memiliki sarana dan prasarana IT yang cukup memadai. Di sekolah kami ada Chromebook, proyektor, sound, wifi, dan daya listrik yang sangat cukup, serta stakeholder yang mendukung program-program sekolah. Dari segi tantangan, fasilitas Chromebook yang masih jarang digunakan untuk kegiatan belajar, belum maksimal penggunaannya. Kemudian keterampilan dan motivasi belajar murid yang masih cukup rendah. A. Aksinya, tindakannya yaitu melalui pemanfaatan IT dalam pembelajaran dan melakukan pembiasaan literasi yang terukur dan terpantau. Karena selama ini pembiasaan literasi berjalan tetapi tidak diukur secara jelas perkembangannya. Kemudian P, pembelajarannya yaitu motivasi belajar murid meningkat, kreativitas murid semakin terlihat, dan karakter religi pada murid semakin berkembang. Sedangkan tahapan Bagja berdasarkan prakarsa perubahan yang saya susun adalah sebagai berikut. B, buat pertanyaan utama. Pertanyaannya adalah bagaimana cara meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar melalui pemanfaatan teknologi. Tindakannya yaitu mendata daya dukung yang dimiliki sekolah untuk pelaksanaan pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran. Kemudian berdiskusi dengan stakeholder tentang program-program sekolah yang dapat mendukung pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran. Ambil pelajaran atau discover yaitu dari segi pertanyaan, apa saja teknologi yang dibutuhkan, siapa saja yang dilibatkan, dan bagaimana penerapan teknologi yang efektif dan efisien dalam meningkatkan
kreativitas dan motivasi belajar peserta didik. Tindakannya yaitu yang pertama mendata kegiatan dan alat teknologi yang dibutuhkan yang sesuai dengan aset sekolah. Kita cukup mengembangkan secara maksimal aset yang sudah dimiliki, tidak usah bermimpi atau fokus pada pengadaan aset baru. Maksimalkan saja pemanfaatan yang sudah dimiliki. Kemudian mendata guru atau wali yang dapat dijadikan coach dalam pemanfaatan teknologi. Kita tentunya tahu bahwa orang tua atau wali murid sekarang banyak yang canggih teknologinya, sehingga kita libatkan juga dalam pembelajaran atau sebagai guru tamu. Yang ketiga, berdiskusi dengan stakeholder tentang penerapan pemanfaatan teknologi yang sesuai dengan usia peserta didik. Tentu tidak semua teknologi pas digunakan di semua kelas. Kita harus memilah-milahnya. G. Gali mimpi. Pertanyaannya, apakah pemanfaatan teknologi dapat meningkatkan motivasi dan kreativitas belajar peserta didik? Kedua, bagaimana caranya agar semua guru dapat memanfaatkan teknologi? Dan yang ketiga, adakah keterkaitan antara pemanfaatan teknologi dengan karakter profil pelajar Pancasila? Untuk tindakannya, yang pertama mengamati proses belajar dan hasil belajar peserta didik. Kita fokus pada yang akan kita lihat yaitu motivasi belajar dan hasil karya dari peserta didik. Apakah motivasinya sudah baik, motivasi intrinsiknya sudah meningkat atau belum. Kemudian kita bandingkan karya-karya dari yang sebelum pemanfaatan teknologi dengan setelah pemanfaatan teknologi. Yang kedua, melakukan kolaborasi dan coaching dengan rekan guru tentang pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran. Tentu ada kalanya guru-guru yang belum begitu menguasai IT sehingga kita bisa menularkan apa yang sudah kita miliki ke rekan guru tersebut. Yang ketiga, mengobservasi dan membandingkan karakter peserta didik secara berkala, before after-nya, seperti itu. Kemudian untuk jabarkan rencana, pertanyaannya, apa langkah yang harus dilakukan untuk terwujudnya peserta didik yang kreatif dan motivasinya tinggi dalam pembelajaran? Yang kedua, apa saja media pembelajaran yang mendukung pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran? Dan pertanyaan ketiga, bagaimana usaha menjaga keberlangsungan pelaksanaan penerapan teknologi dalam kegiatan pembelajaran? Tindakannya yang pertama, membuat perangkat pembelajaran yang representatif sesuai dengan perubahan yang ada zaman sekarang ini, saat-saat ini. Kemudian yang kedua, melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan dan maksimal atau totalitas. Yang ketiga, mencari ide media pembelajaran dalam bentuk IT atau jika kesulitan bisa dengan ATM. Amati, tiru, modifikasi media-media pembelajaran yang sudah ada. Yang keempat, mengapresiasi setiap keberhasilan peserta didik. Dan yang kelima, sharing dengan orang tua yang anaknya memiliki kemampuan lebih dibanding anak yang lain. Untuk berbagi trik dan pengalamannya. Kemudian untuk A yang terakhir yaitu atur eksekusi. Pertanyaannya, bagaimana jika dalam pelaksanaannya terjadi masalah atau kendala? Siapa yang akan bertugas memantau jalannya pembelajaran yang memanfaatkan IT agar dapat berjalan lancar dan berhasil? Tindakan untuk pertanyaan tersebut yaitu yang pertama berkolaborasi dan berdiskusi dengan berbagai pihak atau stakeholder untuk mencari solusi terbaik. Dan yang kedua, membuat jadwal secara merata tentang pemanfaatan IT yang variatif di setiap kelas secara berkala. Misalnya 1 minggu sekali, sehingga guru terus mencari ide tentang pemanfaatan IT, mencari ide media-media pembelajaran secara terprogram. Nah, itu Bapak dan Ibu guru tentang visi guru penggerak. Semoga bermanfaat dan semoga dapat terwujud sehingga membawa dampak perubahan yang lebih baik bagi peserta didik dan bagi sekolah kami. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.